Selamat malam, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita masih tetap beribadat di rumah kita masing-masing. Tapi kita harus yakin dan sadar bahwa di rumah kita masing-masing kita juga berada di hadapan Tuhan. Mari kita awali kebaktian kita ini dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, bait pertama dan kedua. KJ 242, bait pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini mengucapkan syukur Bapa, karena Engkau telah berkenan menghimpun kami di rumah kami masing untuk berbakti kepada Tuhan sebagai salah satu tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah memelihara dan melindungi hidup kami sekeluarga, sehingga kami dalam keadaan selamat dan selalu tercukupi kebutuhan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, sekarang kami akan berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan hati kami, menjauhkan dari segala godaan, agar kami dapat berbakti dari awal sampai akhir dengan sesungguh hati. Sehingga kebaktian pada waktu ini benar-benar menjadi perjumpaan antara kami dengan Tuhan, yang akan menumbuhkan damai di dalam hati kami. Ampuni ya Bapa segala dosa kami. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca atau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku. Dan dari dunia, mereka itu milik-Mu. Dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian firman yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah kita dengar pada hari ini akan kita gumuli dengan tema doa sebagai nafas kehidupan. Doa sebagai nafas kehidupan. Saudara terkasih, tentu saja doa yang berfungsi sebagai nafas kehidupan adalah doa yang benar, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik caranya berdoa maupun isinya. Supaya kita tahu bagaimana berdoa secara benar itu,
mari kita belajar dari doa Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 tadi. Yang pertama, saudara, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus pada waktu berdoa itu berkata-kata sungguh-sungguh dengan lawan bicaranya, yaitu Allah Bapa sendiri. Tuhan tidak berkata-kata kepada udara yang kosong, tetapi kepada Tuhan yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa sendiri. Saudara, yang kedua, doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus adalah doa yang dengan hati. Antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa itu ada ikatan kasih. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Allah Bapa, nampak teduh, mesra. Itulah doa yang benar. Cara berdoa yang benar. Jadi kalau kita berdoa, adalah kita sadar, dimanapun kita berada waktu berdoa itu, sebetulnya kita berada di hadapan Allah sendiri. Allah yang ada di dekat kita. Bahkan karena Roh Kudus, Allah itu berdiam di dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa kita berkata-kata kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam doa itu isinya apa yang benar? Kita lihat juga doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Yang pertama-tama adalah memuliakan nama Allah. Ini yang sering dilupakan. Secara umum orang kadang-kadang mengatakan bahwa doa adalah permohonan kepada Tuhan. Padahal permohonan itu hanya merupakan salah satu dari isi doa. Doa itu isinya banyak, antara tadi memuliakan nama Tuhan. Pada ayat 1-5, Tuhan Yesus berkata supaya Allah memuliakan namanya, karena dengan kemuliaan Tuhan Yesus berarti juga nama Allah dimuliakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia telah mempermuliakan nama Allah dengan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, yaitu karya keselamatan Allah di muka bumi. Memang pada waktu berkata itu, Tuhan belum menyelesaikan tugasnya. Tetapi bagi Allah, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang itu sama saja. Meskipun Tuhan belum melakukan pekerjaannya, tapi Ia pasti melakukan. Ia punya kuasa untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa itu, yaitu menyelamatkan manusia dengan mengorbankan diri mati di kayu salib. Itu pasti terlaksana. Oleh itu Tuhan Yesus mengatakan, aku telah melakukan pekerjaan yang kau perintahkan untuk mempermuliakan nama Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping mempermuliakan nama Allah, isi doa juga berisi permohonan. Dalam ayat 1-5, Tuhan Yesus mengutarakan permohonan untuk diri sendiri, supaya dipermuliakan oleh Allah Bapa dengan kemuliaan yang memang sudah dimiliki sejak dunia belum ada. Lalu ayat 6-11
itu adalah doa Tuhan Yesus untuk para murid. Orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kepadanya, yaitu orang-orang percaya. Dikatakan bahwa mereka sudah menerima firman Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka percaya kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Kemudian terulang lagi bahwa Tuhan seolah sudah melakukan, yaitu ia meninggalkan dunia kembali kepada Bapa di surga. Itu terjadi pada kenaikan ke surga yang tadi kita peringati bersama. Waktu itu Tuhan masih di dunia, tapi ia mengatakan sudah meninggalkan dunia, meninggalkan para murid di dunia. Tuhan lalu mohon supaya Allah Bapa memelihara orang-orang percaya, murid-muridnya itu di dunia ini. Dalam namanya, nama Allah yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Kasih. Kita diserahkan kepada pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Pasti kita akan terlindung hidup kita, karena Allah mampu melindungi diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang benar adalah doa yang diucapkan dengan sadar di hadapan Allah, diucapkan dengan hati, bukan hanya dengan pikiran, dengan rasa kasih kepada Allah, karena sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Bagaimana kita bisa dapat berdoa secara benar? Kita dapat berdoa secara benar kalau kita memperhatikan bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita akan peringati turunnya Roh Kudus besok tanggal 31 Mei. Tapi Roh Kudus sudah lama turun ke dunia, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Bahkan Roh Kudus sebenarnya sudah turun di dalam hati kita masing-masing. Sejak kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, itu berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Memang kadang-kadang kita sering tidak peduli kepada Roh Kudus. Pada waktu kita akan berkata-kata, akan bertindak, hanya menuruti kemauan kita sendiri, tanpa mendengarkan bimbingan dari Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus itu dekat dengan kita, tetapi kita sering tidak bergaul dengan baik dengan Roh Kudus. Ibarat suatu keluarga berdiam serumah tetapi tidak saling bertegur sapa. Saya pernah melihat suatu keluarga di mana suami dan istri itu jutaan bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa. Kalau butuh uang untuk belanja, sang istri buka dompet diletakkan di atas meja tanpa berkata kepada suaminya, tanpa mohon pada suaminya. Nanti suaminya melihat dompet yang kosong diisi dengan uang untuk belanja. Istri belanja, pulang, masak. Setelah masakan selesai, diletakkan di atas meja makan, ditutupi dengan tudung saji, juga tanpa mempersilahkan suami untuk makan. Nanti suami melihat ada makanan, lalu makan, tanpa bertegur sapa.
Sehingga suasana itu beku, tegang. Akibatnya anak-anak menjadi broken home, tidak kerasan di rumah. Itulah yang sering terjadi hubungan kita dengan Roh Kudus. Dia ada dalam diri kita, tapi kita kadang-kadang kurang bergaul dengan Dia. Kurang mendengarkan bimbingannya. Padahal Roh Kuduslah yang memelihara hidup kita, yang melindungi kita, yang membimbing kita, supaya tetap berjalan di jalan yang benar menuju keselamatan yang abadi. Kita sering kurang memperdulikan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu. Nah, sebaiknya saudara, kita harusnya bertobat hari ini dan selalu bergaul dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, peka terhadap bimbingan Roh Kudus terhadap diri kita. Dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada diri kita. Kalau kita sedang emosi, akan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, Roh Kudus memperingatkan kita. Kita harus dengarkan itu, sehingga kita berusaha hidup di dalam bimbingan Roh Kudus. Dan dengan bimbingan Roh Kudus inilah kita bisa berdoa dengan benar, baik caranya berdoa maupun isi doa. Sehingga doa-doa kita akan menjadikan hubungan kita semakin erat dengan Allah. Allah sumber kehidupan. Dengan eratnya hubungan kita dengan Allah sumber kehidupan, berarti kita sungguh-sungguh hidup. Dengan itu doa menjadi nafas kehidupan. Dengan doa kita berjumpa dengan Allah sumber kehidupan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi hidup. Dan hidup itu adalah harus bekerja. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus bekerja untuk Tuhan. Mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu melakukan karya keselamatan Allah di muka bumi ini. Yang sekarang berjalan terus sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tentu sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dengan talenta yang sederhana, kalau itu kita gunakan sungguh-sungguh untuk memberitakan kerajaan Allah dapat dipakai oleh Allah hingga berguna bagi orang lain. Ada seorang Kristen menjadi tukang batu. Kemanapun ia bekerja, ketika akan makan mesti berdoa dulu. Suatu ketika pembantu rumah tangga yang sering melayani makanan kepada tukang itu melihat dia berdoa, sebelum makan nutup mata, lalu tanya, kenapa Pak kok tutup mata? Aku berdoa bersyukur kepada Allah yang memberi makanan dengan berantakan keluarga di sini. Dan minta berkat supaya makanan ini berguna bagi kesehatan saya. Akhirnya pembantu rumah tangga itu tertarik, ingin ikut agama si tukang batu, ikut menjadi orang Kristen. Diantar ke majelis kata saksi sampai dibaptis menjadi orang Kristen. Setelah Kristen kerjanya lebih baik dari sebelumnya, hingga tuannya heran. Akhirnya tertarik juga tuannya dan diantar ke majelis kata saksi menjadi orang Kristen. Melalui doa saja bisa dipakai Allah untuk karya keselamatan Allah bagi manusia. Apa yang ada pada kita, kita pakai. Kita serahkan kepada Allah supaya dapat digunakan untuk menjadi alat dalam karya keselamatan Allah di muka bumi ini. Tegur sapa yang ramah pada semua orang tanpa membedakan
agama, ras, suku, dan golongan, termasuk salah satu cara untuk bekerja bagi Tuhan. Peduli pada orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu juga bekerja bagi Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mempelajari doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 11 ini, mari kita belajar berdoa secara benar. Berdoa dengan hati, berdoa dengan sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Agar doa kita benar-benar dapat menjadi nafas kehidupan, membawa kehidupan kita sampai kehidupan abadi di rumah Bapa di surga. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merasakan betapa besar kasih Allah pada kita yang berkenan memelihara, melindungi, dan membimbing hidup kita, mari kita mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan kepadanya yang kita ambil dari sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 3 yang demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mari firman kita iringi dengan Kidung Jemaat 237 bait pertama dan kedua. Kau pemimpin
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, sungguh besar kasih karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Engkau menyelamatkan kami dengan berkorban mati di kayu salib. Engkau telah menyediakan tempat yang abadi di rumah Bapa di surga. Engkau selalu memelihara dan melindungi hidup kami selama masih di dunia ini. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Bapa. Untuk ucapan syukur kami, satu tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang kami ambil dari sebagian kecil berkat yang telah kami terima dari Bapa sendiri. Terimalah Bapa persembahan kami dan berkatilah agar berguna bagi pekerjaan-Mu di dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu kepada umat manusia. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah hidup kami sehari-hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya ini, yaitu bahaya virus corona atau COVID-19, agar kami mampu menyatakan kasih kami kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, sesama yang membutuhkan penghiburan. Bila kami nyata menjadi anak-anak-Mu yang mampu memancarkan kasih-Mu ke sekitar kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu dan untuk sesama kami, untuk bangsa kami, lindungi agar tidak terpapar oleh virus corona. Sedang sudah terlanjur terpapar Tuhan, tolonglah dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, agar mereka dapat pulih sehat seperti semula. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para tenaga medis yang merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Lindungi mereka Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat, tidak ikut terpapar virus corona, hingga mampu menjalankan tugas yang mulia itu untuk menolong orang-orang yang terpapar virus corona hingga bisa pulih sehat kembali. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kau beri kebijaksanaan, Kau beri kesehatan dan kekuatan, agar mampu menggunakan wewenangnya itu untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Dan kami sebangsa Tuhan Kau sadarkan agar kami juga mau tunduk kepada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kami. Hingga dengan demikian wabah virus corona segera bisa berhenti oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa sesama kami, saudara kami seiman yang mungkin sekarang sedang menderita sakit atau dalam pemulihan kesehatan atau lemah raganya karena usia yang sudah lanjut. Kunjungilah mereka seorang demi seorang, terangilah hati mereka, agar mereka merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga tetap bisa bersukacita dan dapat merasakan damai sejahtera di dalam keadaan apapun. Bapa yang Maha Kasih, meski setiap hari kami Engkau pelihara dengan kasih sayang-Mu, namun dengan setulus hati Tuhan kami mengakui kami masih sering mendukakan hati-Mu baik dengan angan-angan tutur kata maupun perbuatan kami.
Ampuni ya Bapa segala dosa kami, dan dengarkanlah seru doa kami ini, yang semuanya kami panjatkan ke hadirat-Mu atas dasar kasih karunia-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 453 bait pertama dan kedua. 453 bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan atau malam hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan hidup kita di tengah-tengah dunia yang diliputi pandemi virus corona ini dengan selalu berserah pada Tuhan, dengan berdoa secara benar dan mendengarkan firman Tuhan dengan tekun. Dan bersedialah menjadi alat Tuhan dalam karya keselamatan Allah di muka bumi, di mana saudara ditempatkan oleh
Allah. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan Jemaat 453 bait yang ketiga.